Halo sahabat tablet, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Pertama kita akan pelajari variabel dulu ya. Apa sih variabel? Jadi, variabel itu adalah tempat menyimpan sementara untuk menampung data yang akan digunakan untuk mempermudah proses pengolahannya. Jadi, kapanpun kita inginkan, data bisa kita ubah dan kita simpan kembali ke dalam variabel. Nah, lalu apakah tipe data itu? Nah, tipe data itu adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Nah, untuk tipe data sendiri kita mengenal ada yang namanya boolean. Ini seperti true atau false. Nah, kita juga mengenal ada yang dinamakan string. String ya. Nah, string ini biasanya berupa teks. Nah, ada juga yang disebut dengan integer. Nah, integer ini lebih ke nomor atau angka ya. Nah, angkanya itu eksak. Jadi seperti 12 atau 13 gitu. Nah, ada juga yang tipe data yang bersifat desimal. Nah, itu biasanya kita menamakannya sebagai float. Gitu ya. Float ini contohnya kayak 12,3 gitu contohnya. Nah, ada lagi yang kita kenal tipe data itu namanya list. Ada juga yang namanya tuple. Dan yang terakhir namanya dictionary. Gitu ya. Nah, kita akan membahas tipe data ini ke depannya nanti ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan atau membuat sintaks yang berhubungan dengan tipe data ini. Misalnya kita mau buat sintaks boolean. Boolean ya. Kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Print dalam kurung true. True. Gitu. Nah, ini kita bisa jalankan. Oh, sorry. Ini true-nya harus T-nya huruf besar ya. Gini. Coba kita jalankan lagi. Nah, kalau misalnya kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Tulisannya true. Kenapa true? Karena true ini adalah tipe data boolean. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuat tipe data string. Apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kalau misalnya kita membuat tipe data string, sintaksnya sederhana aja ya. Kayak print, misalnya kita bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Sekarang kita coba. Dua-duanya bisa jalan sih sebenarnya. Misalnya kita tulis, mari kita belajar Python. Nah, ini yang script yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita ketikkan juga misalnya seperti ini. Belajar Python. Asik, bro. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, supaya script ini tidak tereksekusi, kita kasih komen dulu ya. Gitu. Sekarang kita coba jalankan script string kita. Nah, hasilnya seperti ini. Sama aja ya. Yang baik kita menggunakan kutip 2 ataupun kutip 1, hasilnya tetap seperti ini. Oke, ini karena udah penuh kita hapus dulu. Nah, oke. Sekarang kita coba ke tipe data
integer. Ini integer ya. Misalnya apa? Sederhana aja sih, misalnya kita tulis print 235 misalnya. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini kita komen dulu ya, karena tadi misalnya kita buat seperti ini. Kita eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini, 234. Nah, 234 ini tipe data integer karena nggak ada komanya ya. Sekarang, kalau sama juga kalau misalnya kita mau buat tipe data float misalnya. Float. Kita coba. Print 12,45 misalnya. Ini kita komen dulu. Yes. Dulu. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah hasilnya seperti ini. 12,45 ya. Ini adalah float. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk sekarang kenapa saya bisa tahu kalau tipe data ini adalah tipe data integer dan tipe data ini adalah tipe data string? Cara mengeceknya mudah saja ya teman-teman. Misalnya kita mau tahu tipe data ini tipe data apa misalnya. Misalnya saya mau mengetahui 12,34 ini 12,35 ini tipe data apa misalnya. Gitu ya. Nah, caranya mudah aja. Kita tinggal menuliskan script seperti ini. Type dalam kurung. Nah, jangan lupa untuk membuat tanda kurung di sini lagi ya, di akhiran ini supaya tidak error. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, 12,35 karena dia bilangan desimal, maka tipe datanya adalah float. Sama juga kalau misalnya kita mengetahui apa misalnya yang di string ini misalnya. Kita juga bisa menuliskan seperti ini. Print type dalam kurung. Nah, ini kita kopikan aja ya. Copy. Pastekan di sini. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, kalau yang tadi 12,35 ini adalah bertipe data float, maka mari kita belajar Python ini tipe datanya adalah string ya. Nah, kalau boolean gimana cara mengeceknya? Sama juga ya. Kita copy aja. Terus di sini kita ganti dengan true. True-nya harus huruf besar ya teman-teman. Kita jalankan. Nah, true bersifat boolean. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba untuk menggabungkan antara variabel dan tipe data ya. Seperti apa contohnya? Misalnya begini.
saya akan menambahkan satu sintaks yang namanya input. Jadi kita akan menginput data ke dalam variabel. Kita coba ya. Ini kita hapus dulu. Kita sekarang coba untuk menuliskan script seperti ini misalnya. Print, kita tadi sudah belajar tipe data string ya. Kita coba tuliskan lagi. Selamat datang di channel tablet. Nah, lalu saya pengen memasukkan nama seseorang ke dalam variabel nama misalnya. Kita coba nama sama dengan kita pakai sintaks tadi, input. Silahkan masukkan nama. Titik 2, kita kasih spasi supaya nanti terlihat lebih rapih ya. Nah, terus kita akan menampilkan tipe data yang diinput tadi. Seperti apa sintaksnya? Sintaksnya seperti ini. Print. Tipe 2. Halo. Nah, di sini kita coba masukkan tipe data yang sudah kita input tadi ya, melalui variabel. Di sini variabelnya adalah nama. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita coba jalankan, sebelum kita memasukkan nama, dia tidak akan sintaks ini tidak akan memunculkan sintaks yang di sini ya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita enter, nah hasilnya akan kosong seperti ini. Karena apa? Karena kita belum memasukkan data ke dalam variabel. Jadi supaya program ini berjalan dengan sempurna, kita harus menginput atau memasukkan data ke dalam variabel nama ini. Jadi seperti ini. Ini karena sudah penuh, kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Nah, sampai di sini kan program akan berhenti sampai kita memasukkan nama. Kita sekarang masukin namanya Dewa. Nah, di sini jadi maksudnya dari script ini adalah nama kita gunakan sebagai variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Dan data itu yang dimasukkan oleh user menggunakan perintah input, begitu ya. Nah, oke, sekarang saya memiliki script seperti ini ya. Nah, menurut teman-teman hasil akhirnya akan seperti apa? Oke, kita pelajari satu persatu ya. Angka di sini adalah variabel yang menyimpan tipe data integer. Sedangkan tablet di sini adalah variabel yang menyimpan tipe data string. Sedangkan jumlah di sini adalah operator assignment atau operator penjumlahan, misalnya maksud saya ya tadi ya. Jadi di sini variabel jumlah ini adalah 25 ditambah angka, gitu ya. Nah, maksud dari script ini adalah saya
coba untuk menampilkan ke layar hasil dari 356 ditambah 25 yang merupakan variabel jumlah ya. Jadi kan di sini tertulis ya, jumlah di sini adalah 25 ditambah angka gitu kan. Nah, ini di keterangan di sini saya coba balik gitu ya. Jadi hasil dari 356 ditambah 25, yang 356 ini adalah angka ini ya, dan 25 ini adalah jumlah. Tapi ini hanya keterangan aja ya. Nah, yang hasil akhirnya nanti adalah di variabel jumlah ini. Variabel jumlah ini akan berubah nilainya. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang di script yang terakhir ini, print singkatan dari tablet adalah, ini hanya keterangan saja, dan yang nanti yang akan dimunculkan adalah isi dari variabel tablet ini yang merupakan tipe data string. Coba ya, kita jalankan. Nah, jadi hasil dari 356 ditambah 25 adalah, adalah 381 ya. Jadi dia menjumlahkan. Nah, di variabel jumlah ini kita akan menjumlahkan antara 25 ditambah angka. Di sini variabel angka ini mewakili 356. Jadi hasilnya 381 ya. Nah, untuk script yang kedua ini, singkatan dari tablet adalah, ini kita hanya memanggil tipe data yang mewakili variabel tablet. Ya, di sini jadi hasilnya singkatan dari tablet adalah ya ini, tempat asik belajar teknologi. Seperti itu teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa variabel itu, dalam menulis variabel itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya dalam variabel itu kita tidak boleh menggunakan tanda min-min seperti ini. Misalnya min apple sama dengan 25. Sorry, ini kita komen dulu ya. Ini coba kita jalankan. Nah, syntax error. Karena apa? Karena variabel itu tidak boleh menggunakan min-min di depannya. Jadi variabel itu harus menggunakan huruf kecil ataupun huruf besar sama huruf besar ya. Misalnya apel juga gitu ya. 25. Terus 67 misalnya. Nah, ini kalau kita jalankan, nah benar karena nggak ada errornya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa huruf besar ya dan huruf kecil itu dianggap dua variabel yang berbeda oleh Python. Jadi kalau misalnya kita menulis apel dengan huruf kecil, itu berbeda artinya dengan kita menulis apel sebagai variabel dengan huruf besar ya. Seperti itu. Itu adalah syarat membuat variabel salah satunya. Dan syarat yang kedua adalah variabel itu tidak perlu dideklarasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu pernah belajar mengenai bahasa pemrograman lain, misalnya seperti C atau C++. Nah, di bahasa pemrograman ini variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Misalnya begini, integer A sama dengan 13. Misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di Python itu tidak perlu menuliskan seperti ini, langsung saja misalnya A sama dengan
13. Dah cukup gitu aja. Jadi tidak perlu dideklarasikan seperti kita harus menuliskan integer dengan tanda titik koma di belakangnya seperti itu ya. Itu adalah aturan yang kedua. Nah, terus oh ya, yang tidak kalah pentingnya dari syarat satu variabel adalah di Python itu kita memiliki kata-kata atau reserve word yang tidak boleh kita gunakan sebagai variabel. Contohnya seperti and, except, lambda, insert, for, from, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa googling itu nanti kata-kata yang masuk ke dalam reserve word Python ya. Coba nanti di browsing aja apa itu yang dimaksud dengan reserve word Python. Nah, jadi reserve word Python ini intinya adalah kata-kata yang tidak boleh kita gunakan dalam membuat variabel. Kenapa kita nggak boleh menggunakan kata-kata ini di dalam membuat variabel? Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang digunakan Python di dalam sintaksnya. Seperti misalnya insert. Insert ini biasanya kita pakai di sintaks misalnya kita dalam membuat satu database misalnya. Dan for ini juga kita biasa menggunakan dalam hal pengulangan seperti itu. Jadi teman-teman, kita sudah mempelajari tentang tipe data dan variabel ya pada pertemuan ketiga ini, dan kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana kita mengkombinasikannya dan bagaimana juga kita merubah satu nilai variabel ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang keempat ya. Terima kasih, bye-bye.